Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abian Fayat. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Sumbawa Besar. Di sini saya akan menceritakan kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang ditemani oleh malaikat Jibril ke Sidratul Muntaha. Sebelumnya, siapa sih yang nggak tahu tentang Isra Mi'raj? Merupakan peristiwa penting bagi seluruh umat muslim di dunia ini. Isra Mi'raj diperingati sebagai perjalanan bersejarah Nabi Muhammad SAW sekaligus tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Isra Mi'raj ini terjadi pada 27 Rajab di tahun ke-8 masa kenabian Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum kita melanjuti kisahnya, kita harus tahu dulu dong, apa sih Isra Mi'raj itu? Kita mulai dari Isra. Isra merupakan perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Yerusalem dengan menggunakan burak. Apa itu burak? Burak memiliki gambaran hewan yang mirip dengan kuda dan memiliki kecepatan yang sangat amat tinggi. Dalam perjalanannya, beliau ditemani oleh malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril sempat mengajak Nabi Muhammad SAW ke beberapa tempat bersejarah untuk melaksanakan ibadah sholatnya, yaitu di Thayyibah, Madian, Tursina, dan Bethlehem. Nah, selanjutnya adalah Mi'raj. Apa itu Mi'raj? Mi'raj merupakan perjalanan Nabi Muhammad SAW dari bumi menuju ke Sidratul Muntaha di langit ketujuh, juga ditemani oleh malaikat Jibril. Nah, selama perjalanannya, beliau bertemu dengan beberapa nabi, yaitu Nabi Adam di langit pertama, Nabi Isa di langit kedua, Nabi Yusuf di langit ketiga, Nabi Idris di langit keempat, Nabi Harun di langit kelima, Nabi Musa di langit keenam, dan sesampainya beliau di langit ketujuh, beliau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Muhammad ini sudah tercantum di Al-Quran, Quran surah Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad di malam hari dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami dapat memberitahukan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi setelah dua orang yang paling dicintai oleh Rasulullah meninggal dunia. Yang pertama adalah pamannya beliau yang bernama Abu Thalib. Yang kedua adalah istrinya beliau yang bernama Siti Khadijah. Nah, di malam sebelum terjadinya Isra Mi'raj ini, Nabi Muhammad SAW tengah tertidur atau bermalam di rumah Hindun binti Abu Thalib, sepupu beliau yang dikenal dengan nama Ummu Hani. Saat beliau tertidur, beliau terjaga dan langsung mengunjungi Ka'bah. Di Ka'bah, beliau sangat mengantuk sehingga terlelap. Di saat itu pula, malaikat Jibril turun mendatangi Nabi Muhammad dan berusaha membangunkannya sampai 3 kali. Singkat cerita, Nabi Muhammad pun terbangun. Malaikat Jibril langsung mengantarkan Nabi Muhammad SAW menuju ke Burak untuk melakukan perjalanannya. Selanjutnya adalah, selain bertemu dengan beberapa nabi dan Allah Subhanahu wa taala di langit ketujuh, ada juga beberapa hal atau peristiwa lain yang terjadi. Seperti pertama, beliau bertemu dengan jin Ifrit yang mengikuti Nabi dengan membawa obor. Berikutnya, beliau bertemu dengan sekelompok orang yang tengah bercocok tanam dan langsung memanennya. Ini merupakan gambaran orang-orang yang berjihad fisabilillah. Berikutnya, beliau bertemu lagi dengan sekelompok orang yang memukul kepalanya dengan palu hingga pecah. Lantas kepala itu utuh kembali dan dipukul lagi. Ini merupakan gambaran orang-orang yang tidak mau atau malas mengerjakan sholatnya. Sesampainya di Baitul Maqdis, Rasulullah SAW mengerjakan sholat 2 rakaat. Di situ beliau diperintahkan untuk menjadi imam bagi para nabi. Sesampainya pula di Baitul Muntaha, beliau diperintahkan untuk mengerjakan sholat wajib 5 waktu yang menjadi titik penting perjalanan beliau pada malam hari itu. Nah, Isra Mi'raj merupakan
bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan Isra Mi'raj dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai insan kamil atau manusia yang memiliki derajat tertinggi penghambaannya terhadap Tuhannya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang kisah Isra Mi'raj. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.